Yes, hari ini kita akan langsung genjot resolusi 2025. Resolusi itu gambar. Resolusi itu kayak rencana, plan. Resolusi itu kayak sebuah tindakan. Resolusi itu apa yang harus kita persiapkan. Karena kembali lagi, masa sih 2025 akan sama seperti 2024 kan? Ya enggak juga. Mbak Siva Rahma, sehat selalu. Mas Andro, amin. Ya, sebenarnya ya live itu ada beberapa yang komen kok jarang jarang live kok sudah nggak biasa nongol live ya. Mau kita masalah diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Terima kasih doanya Mbak Renia. Jadi memang di Indonesia ada hal yang harus saya lakukan, yaitu masang cungkup payungnya kuburan ibu saya. Nggak saya live di YouTube ya, saya fotonya cuma di Facebook ya. Karena ya nggak terlalu penting sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Saya cerita setelahnya aja di sini. Mudah-mudahan teman-teman sangat bisa memaklumi dan menyadari. Karena kadang ada ya namanya konten kreator itu semuanya netizennya harus tahu, dikasih tahu. Saya juga pada saat saya diperiksa dan memang banyak penyakit jantung, saya benar-benar menghindari komunikasi. Karena kalau sampai nanti teman-teman pada jenguk semuanya kan lama-lama juga hari Minggu kita juga sempot-sempotan, kan nggak kepingin. Tapi kalau hal yang apa menyedihkan atau hal yang membuat kalian itu merasa khawatir, bimbang dan bingung, itu sebaiknya tidak kita sampaikan ya, karena saya tidak terbiasa membuat orang itu jadi khawatir, terus ketakutan, bimbang. Saya ingin justru membuat siapapun yang berteman dengan saya, siapapun yang melihat saya, siapapun yang berbicara dengan saya itu mendapatkan insight, mendapatkan masukan, mendapatkan nilai, mendapatkan gambaran. Nah, itu yang saya suka. Jadi bukan malah membuat orang itu bingung, sedih, frustasi. Nah, itu bukan keinginan saya. Mbak Januari Zuan Hendrik is watching. Jadi kehidupan itu akan semakin senang, semakin bahagia bagi saya itu ketika kita dekat dengan siapapun itu kita membawa sebuah dampak yang positif. Nah, untuk bisa menjadi seseorang yang positif pastinya ya kita sendiri harus positif. Tapi terkadang ketika kita positif, ya kan, kita akhirnya diperdaya, dimainkan dan dibohongin karena kita hanya berpikirnya positif. Ya. Ini yang harus memang benar-benar kita waspadai ya. Sekali lagi, kita baik itu pasti akan banyak yang memanfaatkan. Itu hukum. Sekali lagi hukum. Karena Anda baik, maka Anda akan banyak dimanfaatkan. Karena menurut saya, pada saat seseorang mampu memanfaatkan kita, sebenarnya di mata orang itu kita itu bermanfaat. Sehingga dia bisa memanfaatkan. Lah, persoalannya adalah di diri kita itu menyadari nggak? Ketika orang lain itu memanfaatkan kita, memanfaatkannya di sisi apa? Ya kan? Memanfaatkannya di sisi yang bisa merugikan kita atau memanfaatkannya di sisi di mana kita juga tidak akan merasa terugikan atas apa yang kita lakukan. Nah, contohnya kan kayak gini nih, dimanfaatkan kan misalnya ya kan sama teman kita butuh uang, terus dia tahu oh, kita nggak bisa minjemin, tapi nanti bisa lah nanti Mbak Tirta, selamat malam Kak, namanya dokter ini. Jadi kayak temen misalnya, kamu nanti jadi saksi saya berhutang ya, terus nanti kamu tak kasih uang 4.000 karena kamu sudah bantu saya. Nah ini kan kita ngerasa kita dimanfaatkan tapi kita dikasih uang. Pikirannya orang yang nggak ngerti kan gitu. Anggap aja kita nggak ngerti. Nah, kita dijadikan saksi, kita dikasih duit 4.000. Kitanya sudah seneng. Selain dia memanfaatkan kita, kitanya dapat imbalan. Tapi kan nggak sepadan.
hutangnya misalnya 50.000, kita dikasih cuma 4.000, dia menikmati 46.000. Dan kita yang bayar. Nah ini kan kita tidak tahu, dimanfaatkannya hanya sebatas di nilai 4.000. Taunya kita itu. Ternyata di balik 4.000 itu yang 46 kita harus bayar juga. Ya ini loh teman-teman. Berbicara untuk dimanfaatkan. Ini bagian juga resolusi di 2025. Kita semakin pinter. Terus kita itu juga dimanfaatkan oleh para konten kreator. Ini resolusi salah satu juga resolusi 2025 untuk kita semakin pinter ya. Supaya kita tidak dimanfaatkan oleh konten kreator. Loh, gimana itu ceritanya Mas? Kok dimanfaatkan sama konten kreator? Iya, jadi hari-hari ini yang dijual, hidup ini yang dijual apa sih? Emosi. Jualan emosi, teman. Coba kalau kalian itu melihat sebuah kemarahan. Ya kan? Coba kalian melihat orang yang disiksa. Ya kan? Jadi kayak contoh aja kemarin. Sederhana aja. Kalian nonton orang ada mungkin ya yang nonton ya, yang ada nonton mungkin tahu, yang nggak nonton ya nggak apa-apa. Jadi gini, ada ibunya sakit berbaring kemudian disuapin. Nah disuapin ibunya nggak mau, ya dilepeh atau gimana, terus anaknya kencing, terus yang sakit tadi stroke dikencingin mukanya. Secara pandangan anak ini kurang ajar. Secara pandangan. Tapi secara konten kreator dia bisa menaikkan. Dengan orang banyak nge-share dan menghujat ABCD bla 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 bla, banyak yang sharein ini melaknat semuanya, was kita mengutuk. Nah, orang-orang yang bagian dari mengutuk itu bahkan komen. Itu orang-orang yang bisa dimanfaatkan oleh konten kreator. Resolusi 2025 jangan mau dimanfaatkan oleh konten kreator. Nah, satu lagi ada yang ngomong, punya masalah, kok telepon Sandro? Berarti kan kamu dimanfaatkan oleh Sandro. Ya kan? Kacamatanya kalau saya bilang konten kreator kan pastinya kayak gitu. Nah, sekarang persoalannya isinya. Tak kontenin kalian. Isi kalian yang menanyakan apa? Menanyakan visa, menanyakan extend, menanyakan kehidupan kalian. Tidak pada titik di mana yang saya up itu adalah sesuatu yang benar-benar menurut saya, ya kan, nggak layak untuk dikonsumsikan ke publik. Misalnya ada cerita curhat, ya kan. Saya juga pernah dicurhati seorang wanita dan videonya masih saya simpan. Dan wanita itu sangat terhimpit, bapaknya sakit yang harus dirawat, terus anaknya kecelakaan, bingung duitnya kurang, akhirnya dia menjual diri. Terus akhirnya pingsan, setelah pingsan, kemudian dia di interminate sama majikan. Dia bingung, dia cari majikan. Nah itu nggak pernah ada di konten saya. Kalian coba lihat, itu nggak pernah akan ada di konten saya. Saya tahu, dia datang ke saya itu untuk bertanya. Nah, ketika dia bertanya dan yang dilakukan jelas salah, dan ini pasti akan jadi hujatan para netizen, kita itu kan kalau disuruh membuli dan menghujat orang itu rame-rame itu kan rasanya ikut senang. Saya justru sedih, teman-teman. Kalau melihat sebuah fenomena, ada seseorang cerita, kemudian pada saat dia cerita dengan kepolosannya, keluguannya sendiri, terus kita baca komen, kamu goblok, gini, 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 gini. Netizen juga barbar marahinnya. Itu kok saya ngerasa, halo. Makanya kita nggak akan jadi bagian itu. Jangan sampai kita menjadi bagian di mana yang kita tidak tahu benar-benar ceritanya, tapi kita judgement, menghakiminya. Nah ini bagian dari resolusi pintar buat kita semuanya. Bahwa konten itu benar-benar kita kritisi. Ya kan?
salah satu YouTuber ketika saya pernah bahas calo, ya, ketika bahas calo ya, pada saat dia balesi konten saya dibalesin di channelnya dia, terus dia ngomong, ya kan, kalian tahu doanya dia atau komentar atau omongannya, ya semoga mendapatkan view yang banyak. Kalimatnya dia itu begitu ke saya. Ada cuplikannya di awal-awal video, ya kan. Bahkan saya juga dibilang di mana bahwa ya sampean kan sudah jadi orang Hongkong harusnya tahu mana yang melanggar dan enggak, bukan malah konten ini. Saya senyum gitu loh. Dan saya nggak akan membalas pernyataan-pernyataan yang seperti itu, nggak akan pernah saya bahas. Ini bagian resolusi ya. Sekali lagi resolusi 2025 buat kita semua ya. Jadi berpikir lebih kritis. Dan jangan sampai dimanfaatkan dengan konten kreator. Kan dimanfaatkan untuk hal apa? Menjadi penonton mereka hal-hal yang tidak layak untuk kita konsumsi. Hal-hal yang tidak sebenarnya yakin untuk kebutuhan diri kita. Kalau tidak ada benefitnya, tidak ada kebutuhannya, ya kan? Terus lebih cenderung kita jelekkan satu sisi, tidak mendengar dua belah pihak, maka untuk hematnya supaya kalian pintar. Saya tidak hendak kalian itu untuk membenci konten kreator, tidak. Ya kan? Rahayu Mas Andro beserta Besti, dua Prince Edward hadir. Mbak EXO, Keropi, selamat pagi. Jadi saya bukan mengajak kalian semuanya untuk membenci siapapun konten kreator. Tapi ketika kalian cerdas menjadi netizen, ketika kalian memahami sebenarnya esensi apa sih yang dibuat sama konten kreator itu, nah itu yang ingin di resolusi 2025 itu ada dalam diri kita. Adakah adakah sesuatu yang mempunyai nilai dan manfaat buat saya, bukan hanya sekedar tontonan. Siapapun mencari hiburan boleh. Tapi sosial media kalian itu layaknya adalah nutrisi atau vitamin yang mana yang ketika kita masukkan ke dalam otak kita itu membuat kita jadi lebih semangat, membuat kita jadi lebih punya pemahaman, bukan berarti jauh menjadi lebih kotor. Berapa hari ini tidak live ya Mas Andro? Iya Mbak Ana, pulang ke Indonesia Mbak Ana, 1 minggu. Waalaikumsalam Mbak Ana. Jadi saya itu berharap bahwa kita itu semakin semakin menyingkirkan hal-hal yang membuat menanamkan kebencian kita terhadap suatu hal. Karena bagaimanapun isinya sebuah kebencian, itu dari dalam diri kita sendiri. Kadang kita nonton konten aja ikut jadi benci. Ikut jadi marah, ikut jadi sensitif. Resolusi 2025 sehat sukses nambah usaha lagi Mas. Ya, harus itu. Tapi apapun zaman sekarang semua Mas demi view dan viral, tidak perlu konten itu berguna atau tidak, sebagian adian harus benar-benar cerdas. Nah, karena kecerdasan kalian dalam memilih konten itu akan berdampak ke kalian. Nah, itu teman-teman. Ya kan? Kecerdasan kita dalam memilih konten yang kita tonton itu sebenarnya juga berdampak kepada diri kita. Nah, tinggal masalahnya kita itu senang sama yang, tapi sekali lagi saya yakin dan percaya penonton saya itu pecinta kedamaian. Baik itu di Facebook, baik itu di YouTube. Nah, ketika saya pelan-pelan bergeser juga di curhatan, saya masuk di curhatan TKW Hongkong ini adalah sesuatu yang absurd ya. Sesuatu yang artinya masih belum jelas karena di situ di semua orang banyak berkumpul di situ. Saya mencoba belajar masuk. Beberapa kali saya posting, ternyata ada juga
dan lebih banyak yang positif. Saya meyakini akhirnya saya pelan-pelan juga akan stop ya, tidak terlalu ke sana. Tapi sebenarnya saya masuk ke sana juga agar supaya penontonnya bisa membandingkan mana sesuatu yang harus kita tonton, mana yang harus kita tinggalkan. Karena kan kita tidak bisa menolak ketika HP kita kebuka, scroll itu yang datang itu yang sering kita tonton. Yang akan diberikan adalah menu-menu yang memang suka kita tonton. Nah, persoalannya yang suka kita tonton itu hal yang apa? Menu-menu yang bagaimana? Yang masuk ke dalam otak kita. Jadi di situ persoalannya resolusi. Ya, sehat, bahagia, rezeki lancar, nambah usaha, iya. Tapi kelancaran energi, kelancaran rezeki, kelancaran itu semuanya berawal dari apa yang kita masukkan ke dalam benak kita, Mbak Queen. Yang kalau kita masukkan adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang memotivasi, bukan hal-hal kebencian, dan bukan juga menghakimi. Hari-hari ini kan banyak orang-orang yang notabene-nya gagal itu bukan karena kitanya nggak paham, nggak ngerti, nggak pinter. Gagal itu karena kebanyakan informasi yang benar-benar tidak kita butuhkan, tapi masuk. Ya kan? Hal-hal yang tidak kita butuhkan itu masuk ke dalam otak kita. Sehingga itu juga meracuni. Justru hal-hal yang membuat kita masuk itu kadang-kadang tidak seksi. Hal-hal yang harus kita tonton, hal-hal yang harus kita pelajari, itu kadang-kadang memboringkan, membosankan. Mas ganteng Mbak Yuli, selamat malam, sehat selalu, ingat rezeki terbuka, rezeki terbesar, sehat selama bahagia selalu dalam lindungan Gusti Allah. Terima kasih Mbah Setiani Ani, Mbak Dinda Lestari, selamat pagi. Ya, jadi gimana ya? Jadi saya pernah baca bahwa algoritma itu yang dinamakan hook. Awal-awal itu harus kayak ngegas. Jadi ketika ngegas, orang itu banyak kepo ngegas apa sih? Ngegas apa? Apa yang digas? Akhirnya dia buka, dia masuk nonton lagi ke dalamnya lagi. Di dalamnya isinya gas, 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 gas. Lama-lama kan kebakar, teman-teman. Ada apa ini, ada apa ini. Sama kayak kita misalnya dalam sebuah pertunjukan. Seseorang melakukan pertunjukan di awal-awal dikasih digeber hal-hal yang nggak masuk akal, yang aneh, yang cenderung kok tabu, kecenderung kok nggak pas, nggak enak, itu yang dijadikan hook. Dan kita dimanfaatkan oleh sosial-sosial media yang begitu karena kekepuan kita terhadap sesuatu yang sifatnya ngegas, emosi. Emosi itu bisa marah-marah, emosi itu bisa jual rasa kasihan, emosi itu bisa getem. Kadang-kadang di tempat saya itu masih ada yang komen, aku lama-lama dengerin ini kok nggak serantan sih, kok nggak kober, kok nggak apa, gregetan gitu. Saya kadang-kadang lihat, terus saya selalu sabar Mbak, kita doakan supaya Mbaknya jauh lebih baik. Jadi ya kita redam. Kalau dia gemes, ya bagaimana namanya juga karakter orang mau cerita, orang mau kadang-kadang ada yang komen, "Nah, ini sudah cerita di channel sebelah, cerita lagi di sini." Yang teman-teman kan notabene ini aja yang nonton di A, di B, di C, kemudian dianya datang ke kita juga menanyakan. Tapi kalau kalian sudah ngelihat di A, jawabannya seperti apa, kemudian di tempat saya jawabannya seperti apa, kalian kan pastinya harusnya bisa mengambil nilai positif dari cerita di A dan di B. Jawaban orang A dan jawaban orang B itu akan di mana, akan bagaimana. Sekali lagi ya kan dimanfaatkan oleh konten, dimanfaatlah oleh kreator. Jadi ya kembali lagi ya teman-teman.
yang untuk resolusi 2025, apa yang kita masukkan ke otak kita? Apa yang kita masukkan di alam bawah sadar pikiran kita? Apa yang kita masukkan dan apa yang kita konsumsi itulah yang akan membuat resolusi 2025 itu akan berubah. Kayak contohnya saya. Ya, saya ngambil contoh nggak usah orang lain saya. Saya 2024 akhir itu belajar tentang kripto. Berarti di 2025 ilmu saya tentang apa namanya mau investasi ke depan tentang kripto saya tambahin. Ya, di 2024 kan saya belajarnya cuma di akhir tahun. Nah, di 2025 ya sepanjang 2025 mungkin saya akan mulai fokuskan untuk belajar itu. Nah, ini kan resolusi baru. Nah, teman-teman kemana resolusi baru? Kalau kata Mbak Queen adalah sehat, sukses, nambah usaha, gaji, nambah usaha lagi. Nah, sehatnya itu bagaimana ya? Kan yang kita masukkan. Masukkan apa? Makanan. Sehat itu sehat jasmani, rohani. Nah, rohaninya kita bagaimana? Sesuatu tetap tergantung apa yang kita masukkan. Yang kita masukkan hal yang baik apa yang buruk. Hal yang benar atau yang tidak. Sehat. Tetap yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Sukses. Nah, sukses ini ukurannya apa? Nambah duit, nambah waktu longgar, nambah pinter, nambah gaji. Banyak sekali. Nambah usaha lagi, ya. Kalau kita nambah usaha lagi, ya kita harus memikirkan, memasukkan ke dalam otak kita adalah usaha-usaha baru yang modelnya terjangkau dengan kita dan bisa kita lakukan. Kan kembali lagi apa yang kita masukkan. Masukkan kemana? Masukkan ke mulut. Kalau yang sehat badannya. Masukkan ke otak, masukkan ke pikiran. Kalau mau pikirannya sehat. Pikirannya benar, masukkan yang benar juga. Jadi semuanya tinggal apa yang kita masukkan. Yang masuk ke dalam diri kita itu loh. Itu hal-hal yang bagaimana. Orang dimasukkan hal-hal yang baik aja kadang bisa keluar yang nggak baik. Apalagi kita memasukkan hal-hal yang nggak baik. Malah jadi kayak gimana di hidup kita. Ya, baik dan tidak, benar dan salah. Itu pemikiran kalian yang menyimpulkan. Critical thinking kalian. Berpikir kritis kalian yang melihat sesuatu itu lebih lebar. Sebenarnya pingin yang diajak ngobrol dulu teman-teman saya ini. Kalau ngomong sendiri sih saya selalu 1 jam pun bisa. Tapi kadang-kadang kok kalau yang menganggap bahwa apa yang saya sampaikan itu ada nilainya nih Mbak Maihanti. Bijaklah dalam memilih melihat konten apa dampak buat kita untuk sekarang atau ke depan. Yang intinya bisa mempunyai nilai tambah untuk positif. Keren Mbak Maihanti. Ya itu. Ya kan. Terus pertanyaannya, apakah kalau aku nonton kontenmu aku juga bisa jadi orang kaya, Andrew? Orang sukses, Andrew? Hadir Mas Andrew, makasih motivasinya tetap semangat untuk menambah ilmu yang terbaik masa depan saya. Makasih banyak ya, Mas. Wow, saya diucapin terima kasih itu sebenarnya saya do nothing, saya tidak melakukan apa-apa, tapi ya saya senyum aja seneng memberikan sesuatu yang berdampak kepada teman-teman. Kalau kita bicara resolusi baru, usaha baru, iya saya melihat, ya kan ada alat kopi yang dari Cina baru-baru harganya terjangkau, akan saya beli, aku coba kasih materi, aku kirim ke Indonesia untuk direvisi, dibetulkan untuk bisa dipasarkan. Loh, tak pikirin teman-teman. Jangan juga nggak mikirin usaha, aku juga mikirin. Dan selalu tak selipkan. Ketika sesuatu itu bisa saya lakukan, apakah juga bisa teman-teman lakukan? Selalu saya ukurannya adalah teman-teman. Apakah ini worth it untuk teman-teman jalankan? Juga bisa kalian jalankan. Dan jawabannya sebenarnya bisa.
Tapi terkadang Mbak Senja Minasa. Tapi kadang-kadang yang kita masukkan banyak hal yang keliru sehingga terjadi penolakan, sehingga terjadi alasan, sehingga terjadi apa yang mungkin ketakutan, kekhawatiran. Nah, itu yang membuat diri kita itu stuck, tidak berjalan. Ketakutan, kekhawatiran, pengetahuan, termasuk sesuatu yang kita konsumsi, baik makanan, pikiran, penglihatan, kalau kata Mbak Maya Handrik. Jadi semuanya indera tubuh kita itu sangat berpengaruh. Motivasi terbaik untuk saya gitu loh. Iya, Mbak Win. Siap, Mbak Win. Kita belum ngonten kan? Nggak jadi-jadi pas ngonten. Nanti kita ngonten pokoknya. Ya, sekali lagi saya ingin membuat konten bersama kalian. Bagaimana formulanya, bagaimana caranya membagi. Karena saya ingin bahwa cerita dari TKW Hongkong itu tidak hanya cerita yang nggak baik. Cerita yang nggak bagus. Ada tadi yang datang, anaknya sekolah kedokteran. Nah itu, saya ingin mengangkat hal-hal yang semacam itu. Kayak kemarin ada yang cerita bisnis kambing atau domba sudah jadi sekian-sekian, ada yang punya sawah, ada yang jualan apa bakso. Itu teman-teman yang kepingin saya angkat sih sebenarnya dari sejak awal. Aku ingin bicara-bicara yang positif dari TKW Hongkong, yang positif dari diri kalian, aura-aura positif, cerita-cerita positif. Karena jauh lebih banyak yang positif dibandingkan yang negatif. Kenapa saya bilang begitu? Banyak yang bisa bertahan di sini. Banyak yang punya rumah di sini. Banyak punya rumah, banyak bertahan, banyak yang bisa beli sawah. Itu kan positif, teman-teman. Nah, perjuangan menuju membeli sawah, perjuangan dalam membangun rumah, itu kan kalian merasakan. Dan rasa yang kalian perjuangkan itu sebenarnya wajib kita bagi, wajib kita share untuk menjadikan motivasi orang-orang di luar sana bahwa TKW Hongkong itu pejuang, memperjuangkan kehidupannya. Ya, teman-teman semuanya, sekali lagi selamat tahun baru, Happy New Year, resolusi baru, hal-hal yang baru, dan mohon maaf saya di beberapa minggu kemarin, 1 minggu saya tidak membuat konten, saya tidak hadir di tengah-tengah kalian. Mudah-mudahan hari ini bisa kembali lagi untuk bisa kembali menemani kalian, gedabrus malam hari, ngobrol malam hari yang membicarakan hal-hal yang bisa kita ambil nilai kebermanfaatannya. Sekali lagi, semoga kalian tetap selalu sehat secara fisik baru maupun secara mental, dan di 2025 ini sudah merubah cara berpikirnya untuk menjadi lebih baik dalam hal apapun, dan yang paling terpenting adalah yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam penglihatan kita, di dalam kehidupan kita, hal-hal yang baik. Stay tune my YouTube channel. See you next video. Selamat malam dan Happy New Year.